فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita membaca tadi 3 kondisi, yaitu apa? Secara ringkas 3 kondisi tersebut. Ridwan? Lah, kondisi-kondisi makmum bersama imamnya. Yang pertama, yang diperintahkan apa? Mutaba'ah. Kemudian yang kedua muwafaqah, ini hukumnya makruh. Yang ketiga musabaqah, mendahului imamnya. Nah, sekarang kondisi yang keempat. Nah, kondisi al-fawat, yaitu ketertinggalan. Al-fawat, di mana seorang makmum tertinggal dari imamnya. Misalnya, alhamdulillah, imam sudah sujud, dia masih rukuk. Atau imam sudah i'tidal, dia masih berdiri membaca Al-Fatihah. Namanya apa tadi? Al-fawat. Nah, ketertinggalan. Dan tertinggalnya seorang makmum dari imamnya kemungkinannya karena udzur dan tanpa udzur. Adapun tertinggal karena udzur, misalnya apa? Misalnya karena ngantuk. Nah, ngantuk, ngelamun, taib, atau dikarenakan terburu-burunya imam. Misalnya seorang sedang membaca Al-Fatihah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah rukuk. Kita baca waladhdallin, ternyata imamnya sudah bangkit dari rukuk. Ini al-fawat yang udzur karena cepatnya imam. Kemudian kondisi yang kedua, al-fawat, yaitu ketertinggalan makmum tanpa udzur. Baik. Sekarang masing-masing kondisi tersebut, alhamdulillah, kita perinci mengenai ketertinggalan yang karena udzur. Maka ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila dia tertinggal 1 rukun. Tapi misalnya apa? Dia sedang berdiri, imam sudah rukuk, kemudian bangkit dari rukuk. Yang ketinggalan 1 rukun, yaitu apa? Rukuk. Maka yang harus dia lakukan, alhamdulillah, harus segera menyusul imamnya, melakukan apa yang dia tertinggal, dan tidak ada tuntutan yang lain selain itu. Salatnya tetap sah. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, apabila tertinggal 1 rakaat penuh atau lebih. Kalau sudah tertinggal 1 rakaat penuh atau lebih, maka yang dia lakukan adalah apa? Mengikuti langsung posisi imam, kemudian menyempurnakan apa yang dia tertinggal, sehingga hukumnya seperti apa? Masbuk.
masbuk. Hal ini mungkin terjadi kalau seorang makmum sudah ikut dari awal, ternyata listrik mati misalnya di jamaah yang besar, kemudian tertutup tembok seperti ini untuk para akhwat misalnya. Tidak kedengaran. Ternyata imam sudah gerakan sampai sujud, mereka masih berdiri saja. Berarti ketinggalan satu rakaat penuh. Maka setelah listrik itu ternyata sudah tahu imam di rakaat kedua, ya sudah ngikut langsung, dan rakaat yang tertinggal nanti dia sempurnakan setelah imam salam. Seperti masbuk. Dan ini pendapat jumhur ulama. Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala dalam perkara ini, dia berpendapat, tapi pendapatnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah dengan pendapat yang aneh. Yaitu apabila ketinggalan imam satu rakaat, maka dia menyusul. Ya, nyusul dulu. Jadi misalnya imamnya sudah sujud, dia baru datang. Maka dia nyusul, yaitu baca Al-Fatihah, kemudian ruku', i'tidal, baru sujud. Seperti ijtihadnya dulu pada salat gerhana. Ini jadi ada salafnya. Ada Imam Ats-Tsauri. Tapi pendapatnya pendapat yang gharib. Yang sahih pada masalah ini yang dipilih oleh jumhur ulama apa tadi? Ya sudah langsung pada posisi imam. Posisi imam, kemudian baru dia setelah salam, yaitu setelah salamnya imam, menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Dan hitungan seseorang ketinggalan satu rakaat dikatakan seorang makmum sudah ketinggalan satu rakaat, hitungannya Indahnya Siddiq. Berarti ketika telah ketinggalan rukuk secara sempurna, dalam artian tidak dapat rukuknya imam, berarti minimal dia mendapati imam sudah i'tidal. Berarti sudah ketinggalan satu rakaat. Kondisi yang ketiga, dia ketinggalan 2 rukun atau lebih, tapi belum satu rakaat. Ketinggalan 2 rukun atau lebih, tapi belum sampai satu rakaat. Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Imam Ahmad rahimahullah taala menyatakan bahwasanya dia seperti masbuk yang ketinggalan satu rakaat, sehingga rakaat yang ketinggalan tadi tidak dihitung, nanti dia menyempurnakan setelah imam salam. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam masalah ini mengatakan dia salat apa yang dia ketinggalan, kemudian baru mengikuti imam. Dalam artian menyusul. Yang ketinggalan ini dia segera susul. Segera susul imamnya. Sampai pada posisi mutaba'ah. Dan pendapat inilah pendapat yang rajih yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berdasarkan hadis tentang kisah salat khauf. Tentang kisah salat khauf, di mana pada salah satu kaifiyahnya ikhwanifillah seperti ini, yaitu makmum yang datang belakangan, mereka melakukan gerakan-gerakan untuk menyusul Nabi dalam kondisi Nabi menunggu. Dalam kondisi Nabi menunggu. Apabila ketinggalannya belum satu rakaat sempurna. Ketinggalan 2 rukun atau 1 rukun.
Baik. Setelah itu belum rakaat sempurna. Taib, ini bentuk-bentuk ketertinggalan yang karena udzur. Taib. Jadi intinya kalau ketinggalan satu rukun ini tidak ada khilaf, langsung dia menyusul. Kalau ketinggalan 2 rukun atau lebih tapi belum 1 rakaat, maka dia yang rajih juga menyusul. Tapi kalau ketinggalan sudah 1 rukun sempurna atau lebih, maka apa yang dia lakukan itu langsung pada posisi imam, misalnya posisi imam sujud, langsung sujud, tapi nanti dia menyempurnakan. Paham? Ini dipahami. Taib, apabila tanpa udzur, maka yang rajih dalam masalah ini batal salatnya. Tanpa kita bedakan antara 1 rukun atau 2 rukun. Alhamdulillah. Sebagaimana dalam masalah musabaqah. Karena semua bentuk-bentuk itu masuk dalam ikhtilaf, yaitu takhalluf dari imamnya, menyelisih imam. Pada Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisihinya. Dan penyelisihan terhadap imam yang menyengaja, maka itu batal, menyelisihi imamnya. Baik itu dengan musabaqah ataupun dengan dengan takhalluf atau al-fawat, mengakhir-akhirkan. Baik. Ini berhubungan dengan 4 kondisi, berarti semuanya hukumnya harus diketahui. Mutaba'ah, muwafaqah, musabaqah, dan al-fawat. Baik, ketertinggalan. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya perintah untuk mengikuti imam pada perkara-perkara yang disyariatkan. Adapun tatkala imam melakukan gerakan-gerakan yang tidak disyariatkan, maka atas para makmum tidak mengikutinya. Tayyib. Tidak boleh mengikuti gerakan-gerakan imam yang tidak masyru'. Misalnya imamnya melakukan kunut subuh, yang makmumnya meyakini bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, maka ya makmum pada posisi tidak kemudian mengikuti gerakan imam dengan mengangkat kedua tangannya untuk kunut. Kenapa? Bukankah imam diperintahkan atau dijadikan imam untuk diikuti? Maka kita jawab, kita diperintahkan untuk mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang yang masyru'. Adapun gerakan-gerakan yang mubtada' atau gerakan-gerakan yang lainnya, misalnya imam garuk-garuk, masa harus diikuti garuk-garuk? Karena itu bukan perkara yang berhubungan dengan sholatnya. Makanya semua gerakan-gerakan yang tidak masyru' di dalam sholatnya tidak diikuti. Baik. Di sini disebutkan ahkam mutafarriqah fil imamah wal jamaah, untuk permasalahan yang ke-7. Kita ambil satu hukum.
Qala wa min al-ahkami al-muta'alliqah bil imamah wal jamaah ghairu ma taqaddam. Di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan imamah dan jamaah selain yang telah lewat. Al-awwal istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Disunnahkannya didekatkan ulul ahlam wan nuha. Taib ulul ahlam, mereka-mereka yang sudah balik. Wan nuha, yang mereka memiliki pikiran, pemandangan yang bagus. Dalam artian ahlul ilm, yang memiliki ilmu, itu yang disunahkan untuk dekat dengan imam. Fayuqaddamu ulul fadli wal aqli wal hilmi wal ana khalfal imami wa qariban minhu. Baik. Maka didekatkanlah orang yang memiliki keutamaan, memiliki akal dan hilm, ketenangan, kesabaran di belakang imam. Wa qariban minhu, dan dekat dengan dia. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Yaitu yang di belakangku di antara kalian ulul ahlami wan nuha. Kemudian baru setelahnya samping kanan kiri. Tayyib. Dan dalam masalah ini juga mereka-mereka yang akra, yang memiliki Al-Quran atau hafalan Al-Quran lebih dari yang lainnya. Cuman kalau ternyata kriteria yang seperti ini dia terlambat, bukan berarti kemudian orang-orang yang sudah berada di situ disingkirkan. Dalam masalah ini kembali ke hasungan atau dorongan Rasulullah SAW untuk bersegera dalam shaf awal. Cuman yang di belakang persis, ini hendaknya dari mereka-mereka yang ulul ahlami wan nuha. Apa hikmahnya? Wal hikmah fi dzalik an ya'khudha 'anil imam wa yaftahu 'alaihi fil qira'ah idza ihtaja ila dzalik wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fis shalah. Ini hikmahnya. Yaitu agar mereka itu bisa ya'khudhu 'anil imam, mengambil yakni memperingatkan imam ketika terjadi kekeliruan. Adapun kalau yang di belakang imam anak-anak kecil-kecil yang salatnya saja masih banyak melamun, bagaimana? Tayyib. Terkadang yang dibaca imam saja tidak tahu. Kemudian wayaftahu alaih, dan mengingatkan, yaitu menyambungkan qiraah apabila imam butuh, misalnya imam lupa. Imam lupa apa ayat setelahnya. Ini fungsinya mereka-mereka yang berada di belakang imam. Dan yastakhrij minhum man syaa, dan agar imam bisa menunjuk sebagai pengganti di antara mereka siapa yang dia inginkan ketika ada sesuatu yang muncul di dalam salatnya, dalam artian imamnya batal. Secara mudahnya hikmah dituntutnya ulul ahlam wan nuha di belakang imam, yaitu agar dia ketika imam keliru mengingatkan. Kemudian imam lupa bacaan, dia yang tidak mengingatkan. Kemudian apabila imamnya batal, dia yang menggantikan. Tayyib. Dan ulul ahlam di sini ditafsirkan juga mungkin dari hilm, yakni hilm, yaitu yang memiliki sifat hilm, sifat penyabar. Dan dalam masalah ini telah datang juga contoh perbuatan dari sahabat Hanifiyah tatkala di belakang imam ada seorang anak kecil, hanya diakhirkan kemudian dia masuk. Dia masuk.
ke posisi tersebut. Dan ini diperbolehkan apabila memang yang berada di belakang imam itu anak-anak yang belum pantas untuk berada di posisi tersebut. Cuman ikhwanillah, tentunya dalam kondisi seperti ini seseorang hendaknya memperhatikan perasaan anak-anak sebagaimana juga tanbih dari para masyayikh. Karena terkadang anak-anak kecil kalau mereka sudah berada di shaf awal, kemudian setiap di shaf awal diakhirkan, akhirnya malas. Karena mereka punya juga sesuatu yang harus kita hormati. Mereka semangat ke shaf awal, maka didorong cuma dipinggirkan, diletakkan di pinggir. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Dalam masalah